Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kembali kita lanjutkan untuk membaca kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang telah disusun oleh Imam Az-Zahabi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dosa besar yang ke-45 Imam Az-Zahabi menyebutkan an-nammam. Nammam dalam bahasa kita itu diterjemahkan dengan adu domba. Hanya sabo dosa yang paling raya yang hari ini cukup banyak di antara kita jatuh ke dalamnya. Tetapi di dalam hadis Muslim dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud, beliau mengatakan, Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, ala unabbiukum mal-adhu, maukah kalian kuberitahu apa itu adhu? Ya, Imam Nawawi ketika menjelaskan al-adhu adalah as-sihru, sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, maukah kalian kuberitahu tentang al-adhu, beliau mengatakan, hiyan namimatu al-qalatu bainan nas. Al-adhu adalah namimah. Al-qalatu bainan nas, itu namimah, membawa perkataan saudaranya kepada orang yang dibicarakan untuk merusak hubungan di antara keduanya. Ini namimah. Ya, walaupun benar dan salah yang disampaikan. Yang wadena gekalannya menjadi depule sebulan bengeh gemanya. Gejak dia apagah? Maka ini namimah, al-adhu, sihir dikatakan. Kenapa dikatakan sihir? Imam Nawawi mengatakan, walaupun Rasulullah SAW menyebutkan namimah itu adhu, sihir, tetapi la nukafir an-nammam kama nukafir sahir. Kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan namimah, adu domba, sebagaimana orang yang melakukan sihir. Menampakkan bersama namimah dengan sihir karena tujuannya sama. Sihir tujuannya liyufar rika bainal mar'i wa zawji, bainal mar'i wa zawji. Allah ketika keputran Harun al-Marut, Allah menyebutkan fayata'allamuna minhuma ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Itu mereka mempelajari darinya sihir untuk memisahkan di antara seorang dengan istrinya. Yang tujuan sihir. Tujuan sihir adalah merusak hubungan dua orang yang berhubungan baik. Namimah juga tujuannya adalah merusak hubungan di antara dua orang sahabat. Maka saban tujuan dari sihir dengan namimah itu sama, makanya Rasulullah SAW mengatakan al-adhu huwa an-namimah. Sihir itu adalah namimah.
Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita, namimah itu lebih cepat pengaruhnya dibandingkan sihir. Dan namimah itu bisa merusak hubungan seseorang dalam satu hari yang dibutuhkan oleh sihir selama 1 bulan. Ya, sihir hanya langsung efek bacut. Tetapi namimah uranyo tajak tapagah ikun geron bunuh segam dia kelung ikun lagi nya kabeh. Jino ida bedah langsung tajak. Ya, hanya menunggu. Makanya Rasulullah menggambarkan namimah itu seperti sihir. Tapi kita cukup banyak jatuh ke dalamnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari namimah itu tahrish. Artinya ketika kita bayangkan namimah, nyo hanya mengadu domba. Tetapi ada bagian lain dari namimah, itu dinamakan dengan tahrish. Tahrishnya memprovokasi, pesuum. Orang saya karap karu baca tu. Dok tanya dengan premi kata. Nyak jadeh karu. Hanya tahrish. Tahrish disebutkan oleh Imam Nawawi, lin namimati naw'an. Namimah itu dibagi 2. Yang satunya adalah jelas dia datang ke si fulan menceritakan apa yang disampaikan oleh si fulan, sedangkan yang keduanya adalah tahrish. Premi baca tu. Mentang ke fikir-fikir nya pulung ja apa bet lah apa sebulan. Roknya apa fikir lo ja aja. Nah, nya bagian dari namimah. Walaupun ada kebegah lain yang toknya jaga itu pesuk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mengatakan inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fit tahrish bainahum. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya syaitan itu telah putus asa membuat orang-orang yang salat menyembahnya di jazirah Arab. Itu hanya mungkin sira orang yang beriman kepada Allah itu dia akan melakukan kesyirikan menyembah syaitan. Tetapi apa yang dilakukan oleh syaitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakin fit tahrish bainahum. Tapi syaitan itu memprovokasi di antara mereka bersampai karu dayo. Nah, nyo hasil dari syaitan. Kami tanya galak karu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah yang galak karu. Tidak ada seorang pun salaf yang galak karu. Tetapi yang galak karu nyo pengikut syaitan. Payah gebuhna syaitani. Hanjut gebuhna lain. Beu ngopak orang, beu karu lengon, beu karu lengon. Dia mengikuti apa yang diserukan oleh syaitan ketika syaitan itu berputus asa untuk memerintahkan orang-orang menyembah dirinya di jazirah Arab. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Imam Az-Zahabi memasukkan namimah ke dalam dosa besar? Karena namimah ini sangat berlawanan dengan ruh Islam. Ruh syariat kita ini untuk menyatukan manusia, terutama kaum muslimin. Ini ruh syariat lain. Ya, seharusnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanya ketika datang menuntut ilmu agama, paham agama, you makin good dengan saudara tanya muslim. Tetapi gara-gara tak belajar agama, tanya makin jauh dengan saudara tanya muslim, you bermasalah. Hana betul ini. Karena ruh syariat itu adalah untuk menyatukan kaum muslimin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang dua kelompok kaum muslimin yang berperang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendamaikan di antara keduanya. Tak berdamai karena orang garu sabab fi'ah, sabab kelompok dengan kelompok lainnya kan tugasnya adalah mendamaikan. Kan tambah bergaduh. Kayak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aslihu dzata bainikum. Allah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan orang yang berselisih. Yang tugasnya. Makanya syariat ini memberikan pahala yang cukup besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyam was salah was sadaqah." Apakah kalian mau kuberitahu tentang fadilah yang besar menyamai fadilah salat, puasa dan sedekah? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salahu zatil bain." Memperbaiki hubungan orang yang berselisih. Yang berempat pahala lagi sembahyang, lagi puasa, lagi sedekah. Kenapa harus diperbaiki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan illatnya, sebabnya. Fa inna fasada zatil baini hiyal haliqah. Sesungguhnya ketika rusak hubungan persaudaraan hiyal haliqah, maka dia akan menghancurkan. Kalimat halaq dalam bahasa itu mencukur. Ya, tapi secara umum diartikan menghancurkan. Maka dalam riwayat lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, fala aqulu yahlikus sya'ar. Aku tidak mengatakan kepada kalian itu mencukur rambut, walakin yahlikud din. Tetapi dia dapat mencukur agama kalian. Ya, hubungan bro yang merusak agama kalian. Perlah agama. Ya, sebagaimana kita lihat fenomena hari ini di tengah-tengah kaum muslimin. Hancur orang awam tambah memang aju-aju. Ya, kemudian itu juga tidak ada manfaat bagi orang yang telah memahami agama. Makanya ruh syariat kita seharusnya. Ruh syariat itu mendamaikan apabila ada orang yang berselisih, kemudian menyatukan apabila kita belum bersatu. Ternyata dupu jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika kita mempelajari sirah nabawiyah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu suku Aus dan Khazraj itu mereka selalu berselisih. Ya, sampai lagi bantuan orang lain yang mau perang di antara Aus dengan Khazraj. Sampai-sampai berselisih. Tetapi begitu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu menyatukan mereka. Bersatu mereka di bawah nama baru, yaitu Ansar. Ketika datang saudara mereka yang mereka tidak kenal, Muhajirin, Ruhana Sauduri, Muhajirin. Tapi karena mereka satu agama, maka mereka pun bersatu di bawah satu bendera. Bersatu gara-gara agama. Tapi tanya orang hukum jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dah pegah tanya paling sunnah, paling betul mengikuti contoh orang-orang terbaik. Tetapi tanya makin tak belajar agama, makin memisah. Nyotso yang tak ikuti sebetulnya. Maka kita harus memahami tujuan dari syariat ini. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang dapat merusak hubungan kaum muslimin itu adalah bagian dari dosa, dan salah satunya adalah namam, itu termasuk ke dalam kategori dosa yang sangat besar di sisi syariat. Makanya Imam Az-Zahabi ketika menuliskan tentang ini, beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti kulla halafim mahin.
hammazim masya'im binamim. Jangan mengikuti kulla halafim mahin, orang yang banyak bersumpah yang buruk. BO ke berhaba ke semumpah, BO berhaba sumpah, BO berhaba sumpah. Allah mengatakan jangan taat, jangan ikuti. Lalu Allah mengatakan hammazim masya'im binamim, orang yang keji, kemudian mereka orang yang datang ke sana kemari dengan melakukan perbuatan namimah. Namimahnya khusus membawa berita untuk merusak hubungan kaum muslimin. Menyebar berita untuk menyatukan itu diperintahkan. Bahkan di situ kita dibolehkan berbohong. Untuk menyatukan berita, untuk menyatukan, tayo bahkan jut semengen. Hal-hal yang tidak dibolehkan, tetapi untuk tujuan menyatukan kaum muslimin kita dibolehkan. Semulit tayo hanjut, tapi untuk tujuan pegat jut. Si A karungan si B, mantang bengih dua. Kita Pak si A, tabah hadiah dia tanya. Mati ingat tak geron, ini merompak ron, hana mendem ya Pak hadiah yuk geron. Padahal hana kedepu be. Tacok, tajak Pak si A, nyo ijuk le si B geron hadiah. Ingat tak geron. Kemudian hubungan mereka menjadi lebih baik. Hanapa yang hendak belau hadiah? Meminta-minta diharamkan dalam syariat, tapi khusus untuk orang yang ingin memperbaiki hubungan orang yang berselisih, dia boleh meminta-minta. Benar yang tujuan menyeluruh pedami si A dan si B, tapi hanapa yang tak apa payah pajuh pusati segaga nyaga dua. Hanapa yang dia tak melaki. Padahal meminta-minta diharamkan dalam syariat illa lithalas, kecuali hanya kepada 3 orang. Salah satunya adalah orang yang ingin menyatukan hubungan orang yang berselisih. Dan ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk tidak taat, tidak mengikuti an-namam, orang yang suka mengadu domba untuk merusak hubungan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga namam. Itu orang yang merusak hubungan di antara 2 orang yang bersaudara. Hadis-hadis seperti ini disebutkan oleh para ulama. Kita tidak perlu dijelaskan. Mereka pegah nata masuk surga, kekeh nata masuk surga. Supaya orang-orang yang beriman itu benar-benar terasa dalam hatinya, dia benar-benar tidak akan masuk surga ketika dia melakukan perbuatan namam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, maran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Keduanya itu sedang diazab, tapi keduanya tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Karena bab pikiran manusia namamnya dosa kecil. Yang mandum dayo tak anggap namamnya dosa ubit. Maka mandum dayo galak adu domba. Karena tak anggap Allah anak pupu ya, mayang-mayang. Ataupun tak anggap Allahnya kan dosa ubit sebagai namamnya, enggak kita taubat kagak ampun. Maka Rasulullah mengatakan keduanya itu diazab, tetapi tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Itu menurut kalian, kan menurut syariat. Menurut syariat keduanya itu adalah dosa besar, dan ini telah pernah kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya dia berjalan di tengah-tengah manusia dalam keadaan namimah, itu membawa-bawa berita untuk merusak hubungan kaum muslimin. Sedangkan yang kedua wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulin. Adapun yang satunya lagi, dia tidak bersih dalam istinja, dan ini telah kita sampaikan, itu bagian dari dosa besar. Hanagat gejagadro ketika buang hajat.
baik besar ataupun kecil. Nyo dosa besar yang tayo tak anggap kan dosa. Ingat aja ukama mano lagi biasa juga tamang doi kemudian selesai kali. Hana terpikiran bagi tanya umanyo kena najis ataupun tidak. Ataupun ada tamang pun hana terpikiran membacut untuk menjaga diri dari najis. Ini padahal dua dosa besar namimah dan tidak bersih dalam berstinja. Tapi kedua-duanya kita jatuh ke dalamnya karena kita menganggap itu adalah dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lainnya dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syirarin nasi dzal wajhaini huwa alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ya, orang yang terburuk adalah orang yang memiliki dua wajah. Huwa alladhi ya'ti haula' biwajhin wa haula' biwajhin. Dia adalah orang yang datang ke si fulan dengan satu wajah dan datang ke yang lainnya dengan satu wajah. Gejak kena seakan-akan ngendah dua. Gejak bak si fulan yang lain seakan-akan ngendah dua. Padahal dia ingin mengadu di antara dua saudaranya. Ini sebenarnya muttafaq alaihi, juga dalam riwayat lainnya disebutkan zal wajhain, orang yang memiliki dua wajah, maka pada hari kiamat dia akan diberikan dua lisan dari api neraka dan itu akan membakar dirinya. Galak, pegah haba. Maka Rasulullah mengatakan tajidu syiraran nasi dzal wajhain. Maka kalian mendapati orang yang memiliki dua wajah, mereka adalah orang yang terburuk. Ya, tayo satu wajah. Kita menjadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la yublighuni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la yublighuni ahadun an ashabi syai'an. Janganlah kalian menyampaikan kepadaku sesuatu apapun tentang sahabatku. Baik ya pegah tentang si fulan, ya pegah tentang si fulan. Rasulullah mengatakan baik pegah balu. Kenapa Rasulullah mengatakan fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadri. Aku sangat ingin keluar bertemu kalian dalam keadaan hati yang tenang. Yang terus si A yang bet dan duduk dengan si B yang hana jelas. Terus si B yang bet duduk dengan si C yang hana jelas. Selebut nyo merempak dengan nyo umahnya sangat apa ya hande. Merempak dengan si J ya hande, merempak dengan si J ya hande. Ya, makanya kita seperti ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini sebenarnya adalah sifat orang mukmin. Ya, Allah ketika memanggil orang-orang yang beriman, Allah mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan satu berita, jangan terima. Fatabayyanu. Sampai kalian tabayyun. Tabayyun itu mencari apakah yang disampaikan itu benar ataupun tidak. Ini syariat yang tayo dua tentang syariat ini. Ada yang menandruk berita langsung disambung. Orang si gepreh galak tu. Tanya pulau orang Aceh mak ada begah, dia galak dia bui mula dari zaman Robi. Nyomak kah, nyomak haji. Igilah mak kah kamela dah. Nya dia galak dah nyo. Pemula orang yang dia galak orang Aceh yang sibut dah nyo. Tapi ini akhlak yang buruk. Akhlak ini harus dirubah dengan ilmu. Dan sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ilmu itu harus diamalkan. Yang tak amalkan, maka kita tidak akan mampu untuk merubah akhlak kita.
Maka sering kita sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Ketika ditanyakan tentang kepada Rasulullah SAW, apakah seseorang itu mampu untuk merubah akhlak saudaranya? Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau memenggal lehernya, apakah engkau mampu menyambungnya ataupun tidak? Maka sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan begitu juga akhlak. Ya, akhlak itu tidak akan mampu dirubah apabila hanya dikatakan begat akhlak. Hanya toek nang ke guru wate ge kalen ane mit batat baru masih kula begat akhlaknya bacut. Ge berangkat je guru. Orang syek wate ge kalen ane ge hanagat akhlak. Begat akhlaknya. Hana ge pernah tidak akan bisa untuk merubah. Maka Rasulullah SAW kemudian ketika ditanyakan kembali oleh sahabat, kemudian bagaimana Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan illa ayatafaqahu, kecuali mereka mau belajar. Itu baru dapat merubah akhlak kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi menutup judul ini dengan riwayat dari Ka'ab. Beliau mengatakan ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastarih min adzabil qabri wa ruya Mansur an Mujahid hammalatul hatab qala kanat tamshi bin namimah. Ya, Ka'ab mengatakan ittaqun namimah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan namimah. Fa inna sahibaha la yastarih min adzabil qabri. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan namimah, dia tidak akan pernah dapat beristirahat dari azab kubur. Ya, sabi-sabi gak azab li Allah Subhanahu wa taala seorang pelaku namimah. Wa ruwiya Mansur an Mujahid hammalatul hatab qala kanat tamshi bin namimah. Orang yang membawa bara api, mereka adalah orang yang berjalan di tengah-tengah manusia untuk melakukan perbuatan namimah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar di sisi syariat, dan terkhusus kita ingatkan bagi kawan-kawan wartawan ataupun orang yang suka menulis. Mereka harus benar-benar bertakwa tentang ini. Ya, bedanya tak minta peng dengan cara melakukan perbuatan namimah. Tak pupak si A dengan si B. Tak pelaku hal-hal yang tidak diinginkan di dalam syariat. Dan ini cukup banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin hari ini. Ya, gemita peng orangnya dengan cara umbar aib saudaranya, pupak si A dengan si B. Ya, ini padahal sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Tanya dibirin yang paling mengerikan tentang masalah ini. Ya, harus betul-betul bertakwa. Minta pay dengan cara yang halal. Jangan melakukan sesuatu yang diharamkan di dalam syariat. Tapi ini secara khusus. Tapi secara umum hampir mandum dayo jatuh ke dalam perbuatan namimah. Dan cukup galak orang yang melakukan kesalahan kemudian tak pupak si A dengan si B dengan si C, itu yang terus kita lakukan. Nah, wallahu a'lam. Nakhtimu bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.